Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran agama Islam untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Materi video bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Bab 2, menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bab 3, mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Bab 4, akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Bab 5, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Bab 6, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bab 7, beriman pada qada, berbuah ketenangan hati. Bab 8, damaikan negeri dengan toleransi. Bab 9, menuai keberkahan dengan rasa hormat, taat kepada orang tua dan guru. Bab 10, dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Bab 11, menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Bab 12, menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israel. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Setelah kejadian kiamat kubro yang sangat dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzah, yaumul ba'ts, yaumul hasyr, yaumul mizan atau hisab. Setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seadil-adilnya. Bab 2, menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan sifat optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Bab 3, mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Menurut Quran Surat Ali Imran ayat 77, bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan berkata benar. Santun adalah berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Santun mencakup dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada manusia. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, serta merasa sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela.
Malu merupakan benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat dan merupakan faktor pendorong untuk melakukan kebaikan. Sumber sifat malu adalah keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4, akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi lebih baik dan suci serta halal untuk dimakan. Penyembelihan yang sah dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah A. Beragama Islam, B. Menyembelih dengan sengaja, C. Balik dan berakal, serta membaca bismillah. Ketentuan yang harus dipenuhi hewan yang akan disembelih adalah A. Dalam keadaan masih hidup dan termasuk jenis hewan yang halal. Alat penyembelih harus memenuhi ketentuan berikut ini. A. Tajam dan dapat melukai. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang tajam. B. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu secara tradisional dan secara modern. Pelaksanaan akikah dan kurban hukumnya sunat muakkad. Akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Bab 5, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Islam masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Proses penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Kerajaan Islam di Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diteruskan Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sulawesi yaitu Kerajaan Gorontalo, dan di Maluku Utara terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Bab 6, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Quran Surat Ali Imran ayat 159
berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 7. Beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman dikala segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam qadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Manfaat beriman kepada qada dan qadar yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Bab 8. Damaikan negeri dengan toleransi. Toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai perbedaan antar sesama manusia. Toleransi dalam Islam mencakup dua hal, yaitu toleransi antar umat seagama dan toleransi antar umat beragama. Toleransi antara umat beragama yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Toleransi kepada golongan non-muslim hanya terbatas pada masalah-masalah keduniaan saja. Tidak boleh ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan. Dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan, maka kehidupan masyarakat akan damai dan sejahtera. Sikap toleransi harus diterapkan dalam hubungannya dengan sesama muslim maupun non-muslim, sehingga dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup. Bab 9. Menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Seorang ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dibanding bapak. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Orang tua dan guru telah berjasa besar bagi kehidupan kita. Bab 10. Dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Syarat wajib haji adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji adalah ihram dari miqat, berhenti di Musdalifah, melontar jumrah Akabah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sunnah haji adalah ifrad membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Akabah pada hari raya Idul Adha, berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan masuk ke Ka'bah. Larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit
baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya dan menutupi kepala. Kecuali sesuatu hal, maka diperbolehkan, akan tetapi harus membayar dam. Larangan bagi perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memakai minyak rambut, memotong kuku, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Bersetubuh bagi suami istri dan berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Dam atau denda bagi haji tamatsu dan haji kiron mengerjakan salah satu dari beberapa larangan, misalnya bersetubuh bagi suami istri sebelum tahallul pertama, membunuh binatang liar, dan terhambat atau terlambat dalam perjalanan. Umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Syarat wajib umroh adalah Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Rukun umroh adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib umroh adalah ihram dari miqat dan menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Hikmah haji dan umroh adalah menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Bab 11. Menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Sebelum tradisi Islam ada di Indonesia, sebelumnya telah ada tradisi Hindu-Buddha, sehingga pada akhirnya terjadi akulturasi di antara keduanya. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Seni Islam yang berkembang di Nusantara adalah seni arsitektur, seni ukir, kaligrafi, seni tari, seni musik atau suara, seni pertunjukan, dan seni sastra. Tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara seperti halal bihalal, tabot atau tabuik, kupatan, sekaten, gerebek, gerebek besar, kerobok maulid, tradisi Rabu Kasan, dugderan, tumpeng, dan lainnya. Umat Islam atau generasi muda dapat menjaga kelestarian tradisi Islam dengan cara melanjutkan keberadaannya atau mengembangkannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Bab 12 menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Latihan yang paling sederhana adalah memulai dari lingkungan sekitar. Misalnya dalam keluarga, mau menghargai kesukaan anggota keluarga yang lain. Dan di sekolah, seperti
mau menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi kelompok. Hal-hal seperti ini mungkin bagi kalian terlihat sepele, akan tetapi apabila kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan lebih mudah untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika diri kita sudah terbiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, maka kehidupan akan menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian. Demikianlah rangkuman materi pelajaran agama Islam untuk siswa kelas 9 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.